Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pemenang terakhir. Gelombang api yang sangat besar menyapu ke segala arah dari lautan kabut hitam. Sisa gelombang yang diciptakan oleh gelombang api menyebabkan pepohonan dalam jarak 1000 meter dari lembah mengeluarkan suara, embusan, saat berubah menjadi abu. Jika seseorang melihat ke bawah pada pemandangan dari atas, seseorang akan dapat melihat warna hijau subur dalam radius 1000 meter menghilang hampir seketika, dengan Demon Flame Valley sebagai pusatnya. Bahkan hutan yang jauhnya lebih dari 1000 meter telah berubah menjadi kuning layu. Jelas, suhu tinggi yang terkandung di dalam gelombang api telah menguapkan semua kelembapan di wilayah ini. Kekuatan teratai api benar-benar menakutkan. Pada saat ini, Demon Flame Valley berada dalam kekacauan total. Batu-batu besar yang berguling dari dinding menyebabkan orang-orang dari lembah api iblis, yang tidak punya waktu untuk mempersiapkan diri, menderita kerugian besar. Itu masih baik-baik saja untuk beberapa ahli yang gesit. Mereka masih bisa menghindari bencana besar ini dengan kecepatan mereka. Namun, mereka yang lamban terkubur di reruntuhan batu yang sangat besar. Para ahli di tanah terbuka, yang terlambat pergi, hanya berhasil melarikan diri dari lembah setelah beberapa kali mengelak dengan anggun. Karena gelombang menakutkan dari api besar di langit, tidak ada yang berani terbang. Mereka takut disapu ombak. Akhir hidup mereka sepertinya akan sangat menyedihkan jika itu terjadi. Hanya setelah semua orang melarikan diri dari Demon Flame Valley dengan cara yang menyedihkan mereka berhenti berlari, tetapi mereka semua telah terguncang dengan sangat buruk. Mereka berdiri di lereng dan melihat banyak puncak gunung di sekitar mereka yang tiba-tiba menjadi kosong. Semuanya tanpa sadar menghirup nafas yang sejuk. Hutan pegunungan ini telah dihancurkan oleh teratai api Xiaoyan. Semua orang berdiri di luar lembah dengan sikap berbisik. Suasananya sangat sepi. Ada ekspresi sedasi di mata sejumlah orang. Kemungkinan bahkan elit biasa Douzong akan mengalami kesulitan menciptakan kehancuran yang menakutkan. Tidak disangka bahwa itu semua berasal dari tangan Xiaoyan, hanya pada saat ini keraguan tentang rumor Xiaoyan mampu bersaing dengan elit Douzong diam-diam menghilang. Di antara kerumunan, Su Mei, Wu Tai, Olding Gu, dan pembantu lainnya yang dipanggil Xiaoli bertukar pandang satu sama lain. Mereka bisa melihat kejutan yang sulit disembunyikan di mata pihak lain. Ini bukan pertama kalinya mereka melihat teknik Dou teratai api Xiaoyan. Ketika mereka mengikutinya ke Kekaisaran Magia saat itu, Xiaoyan telah menunjukkannya sekali melawan Misty Cloud Sect. Namun, kekuatannya jauh lebih lemah dibandingkan sekarang. Jelas, kekuatan teknik Dou Lotus api ini telah tumbuh sangat cepat mengikuti peningkatan level Xiaoyan. Kekuatan dari skill ini sangat menakutkan dengan kekuatan Dou Huang Bintang 6, ketika dia mencapai kelas Douzong, sepertinya akan sulit baginya untuk menemukan lawan dalam kelas Douzong, potensi pertumbuhan dari orang ini benar-benar terlalu menakutkan. Seseorang seharusnya tidak menjadi musuh dengannya. Pikiran ini muncul dan tetap ada di hati kelompok Su Mei saat ini. Mereka memiliki tipe persahabatan dengan Xiaoyan, dan mereka juga tahu sedikit tentang dia. Orang muda ini telah membuat cukup banyak musuh selama bertahun-tahun ini. Meskipun banyak dari lawan ini jauh lebih kuat darinya, dia masih bisa bertahan sampai akhir. Selain itu, satu-satunya orang yang tumbuh lebih kuat selama pertempuran adalah dia sendiri. Bahkan Han Feng, yang pernah dianggap sebagai Kaisar Pil dari wilayah sudut hitam, telah menolak selama pertempuran yang begitu lama. Hari ini, dia bahkan mungkin sepenuhnya paroki di tempat ini. Meskipun semua orang tahu bahwa Han Feng adalah seorang elit Douzong, hati mereka berangsur-angsur condong ke arah Xiaoyan setelah mengalami teror teratai api secara langsung. Teratai api orang ini benar-benar lebih kuat. Xiaoli melihat sekeliling. Dia melihat ribuan meter tanah merah tua dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas dan tertawa. Keterkejutan dan ketakutan para ahli dan pemimpin faksi dari wilayah sudut hitam di sekitarnya semuanya tertangkap di matanya. Kebanggaan seperti semburan diam-diam melonjak di dalam hatinya. Mampu menakut-nakuti para ahli pemberontak dari wilayah sudut hitam, sampai mereka jinak jelas bukan apa yang bisa dicapai oleh seorang ahli biasa. Namun, Xiaoyan,
saudara ketiganya, telah melakukannya. Senyuman yang hangat dan bangga muncul di mata Xiao Li saat dia mengangkat kepalanya dan melihat punggung kurus di langit yang jauh. Dia pada dasarnya telah melihat Xiao Yan tumbuh selangkah demi selangkah selama bertahun-tahun ini. Pria muda saat itu telah mengalami ejekan saat dia membawa penghinaan dan reputasi sebagai orang yang tidak berguna. Dengan dedikasinya dan keras kepala, pemuda itu meninggalkan rumahnya sendirian dan menjelajahi kekaisaran. Xiao Li teringat kenangan jauh akan pemahaman yang tiba-tiba. Dia akhirnya mengerti mengapa ayahnya menaruh harapan pada saudara ketiganya, yang semua orang anggap sebagai lelucon, ketika dia melihat pemuda itu membawa seorang penguasa berat yang sangat besar di tepi gurun, menahan latihannya yang sepi. Waktu terus berlalu, dan pemuda itu secara bertahap kehilangan sentimentalisme selama pelatihannya. Dia tampaknya telah mengalami transformasi. Dia dan penguasanya bertarung dengan makhluk yang perkasa, Misty Cloud Sek, di depan tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya di Kekaisaran Jia Ma. Pada saat itu, banyak orang mungkin menertawakan ketidaktahuan mencoba melakukan hal yang tidak mungkin. Namun, beberapa tahun kemudian, ketika seorang sosok muda berdiri di Gunung Awan Berkabut dan menggunakan suara yang tenang untuk menentukan nasib sekte Awan Berkabut, akhirnya seseorang mengingat pemandangan itu dari saat itu. Selain mengeluarkan kejutan seru, mereka harus belajar cara menghembuskan dan menarik napas lagi. Itu memang kasus tidak menindas seorang pemuda karena miskin. TL, tidak mengintimidasi seorang pemuda karena miskin artinya seorang muda memiliki potensi yang tidak terbatas walaupun dia saat ini dalam keadaan yang buruk. Waktu seperti air dan pemuda yang lembut telah berubah menjadi seorang pria muda yang matang dalam beberapa tahun. Tahun-tahun ini, dia telah meninggalkan kenangan serta reputasi dimanapun dia berjalan. Pada saat ini, orang-orang yang pernah mengenalnya tanpa sadar akan merasa tercengang saat mengingat adegan ini. Siapa yang mengira beberapa tahun yang lalu, bahwa pemuda ini, yang dipandang rendah dan didiskriminasi dalam klan, akan dapat menciptakan reputasi seperti itu? Ayah, penglihatanmu sangat bagus, saudara ketiga mungkin menjadi orang yang paling menonjol dalam sejarah klan kita. Dia bahkan mungkin bisa melampaui apa yang disebut leluhur klan Xiao, yang mungkin tidak ada yang Anda sebutkan saat itu. Pikiran Xiao Li perlahan menjadi tenang saat dia mengangkat kepalanya, melihat punggung kurus di langit dan bergumam lembut. Kabut hitam berserakan dan melayang di langit. Setelah letusan teratai api yang menakutkan, wilayah kabut hitam yang awalnya sangat besar telah hancur total. Kabut hitam yang menyebar-menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mata Xiao Yan sedingin es saat dia menyaksikan kabut hitam yang menyebar dengan cepat. Dia mengeluarkan beberapa pil obat dari cincinnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Segera, sedikit kemerahan muncul di wajah putih pucatnya. Menggunakan 3 teratai api berwarna menghabiskan banyak douki. Namun, beruntung kekuatan Xiao Yan sudah kuat. Oleh karena itu, gejala sisa secara bertahap turun ke dalam ketidaksadaran saat teratai api meninggalkan tangannya tidak terjadi lagi. Dokter peri kecil berdiri menghadap angin di samping Xiao Yan. Pesona iblis yang terkandung di mata ungu keabu-abuannya dengan tegas menatap ke tempat tertentu di kabut hitam. Kabut racun yang lebat diam-diam berputar di tangannya saat dia bersiap untuk menyerang. Kabut hitam berangsur-angsur tersebar di bawah pengawasan kedua orang itu, mengungkapkan sosok yang sangat menyedihkan di dalam. Saat ini, pakaian Han Feng compang-camping. Tubuhnya bahkan tidak memiliki sedikit pun kulit yang terlihat normal. Gelembung darah muncul dengan cara yang padat dan rambutnya telah benar-benar terbakar. Wajah dan dadanya dipenuhi bekas darah. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, setengah dari tangan orang ini telah hancur berantakan. Darah segar menetes dari mereka. Melihat pemandangan ini, terlihat jelas bahwa meskipun telah menyelamatkan nyawanya, luka Han Feng sangat menakutkan. Sepertinya dia akan tetap lumpuh bahkan jika dia sembuh. Semua orang di tanah melihat penampilan Han Feng dan tanpa sadar menyeka keringat dingin mereka. Hati mereka menahan rasa takut yang berkepanjangan akan kekuatan destruktif yang menakutkan dari teratai api. Ying Shan tua, yang sudah berhenti berkelahi, melihat sikap Han Feng yang menyedihkan. Ketakutan juga muncul di wajah lamanya. Dia tahu bahwa jika itu dia, bukan Han Feng, kemungkinan nasibnya akan lebih buruk daripada penampilan Han Feng sekarang. Sepertinya tidak ada harapan untuk air liur transformasi tubuh Bodhisattva, anak kecil ini terlalu merepotkan untuk dihadapi, kejelianmu bukan tanpa alasan.
Ying Shantua menghela nafas dalam hatinya. Dia menoleh dan berbicara dengan senyum pahit di samping Mo Tianxing. Mendengar ini, wajah Mo Tianxing menunjukkan senyum dingin. Dia samar-samar berkata, menurut apa yang saya tahu, teratai api ini masih bukan kartu truf terkuatnya. Kekuatan 3 teratai api berwarna ini mungkin hebat, tapi tidak mungkin menyebabkan seseorang di level hantu iblis tanah lama terluka parah. Mata Ying Shantua segera menyusut ketika dia mendengar kata-kata Mo Tianxing. Sesaat kemudian, dia mengangguk dengan tenang. Keserakahan dalam hatinya akan transformasi tubuh bodhisattva air liur akhirnya memucat. Harta mungkin bagus, tetapi itu hanya terjadi jika seseorang memiliki hidup untuk menikmatinya. Xiao Yan secara alami tidak menyadari bahwa kata-kata Mo Tianxing telah menghalangi Ying Shantua untuk terus mengganggunya. Pada saat ini, niat membunuh di dalam mata hitam pekatnya segera melonjak saat melihat Han Feng mengungkapkan dirinya. Namun, sebelum dia bisa bertindak, dokter peri kecil di sisinya bergegas maju dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap, dia muncul di depan Han Feng. Alisnya mengandung kejahatan saat tangisan dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba keluar dari mulut kecilnya, korosi darah. Tubuh Han Feng menegang saat teriakan itu terdengar. Segera, warna merah darah yang aneh muncul di tubuhnya, mengubahnya menjadi seperti orang berdarah. Kamu menggunakan racun? Perasaan mendidih yang dipancarkan dari darah di dalam tubuhnya menyebabkan wajah Han Feng langsung menjadi pucat. Matanya dengan kejam menatap ke arah dokter peri kecil saat dia mendesis. Tatapan dokter peri kecil dengan dingin melirik Han Feng. Dia mengulurkan jarinya dan segera menekannya dengan kuat ke kepala yang terakhir. Dengus aneh keluar dari mulutnya. Bang! Mata Han Feng tiba-tiba melebar saat suara ini mendarat di telinganya. Matanya tampak akan keluar. Kemudian, dia mendengar suara teredam saat kulitnya pecah. Darah segar berubah menjadi kabut darah yang tersebar ke langit. Kembang api darah yang tiba-tiba menyebabkan semua orang merasa tercengang. Mereka segera melihat tubuh rusak Han Feng jatuh kepala pertama dari langit. Akhirnya, ia mendarat dengan keras di atas batu. Suara, snap, muncul dan bahkan tulangnya terbelah saat ini. Dunia menjadi sunyi senyap saat semua orang menatap tumpukan daging busuk. Tidak ada yang menyangka bahwa Han Feng, yang memiliki rencana besar hanya 1 jam yang lalu, pada saat ini, jatuh ke akhir seperti itu. Sementara semua orang mendesis, tidak satupun dari mereka merasakan benang kekuatan spiritual diam-diam keluar dari tumpukan daging berdarah. Itu memasuki tanah dan dengan cepat melarikan diri. Bang! Tepat ketika benang kekuatan spiritual hendak melarikan diri, sosok hitam tiba-tiba jatuh dari langit. Sebuah tinju dengan keras menghantam tanah dan ditarik darinya. Kekuatan spiritual sedang berjuang dengan semua kekuatannya di tangannya. Wajah buas dan ganas Han Feng samar-samar muncul di dalamnya. Senior, jika kamu pergi sekarang, bagaimana kamu layak mendapatkan hadiah besar yang telah kuberikan padamu? Xiao Yan tersenyum sedikit saat dia melihat kekuatan spiritual di tangannya. Namun, senyumannya mengandung niat membunuh seperti pisau. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.